Cecep belum bangun, Bu. Sudah, Pak. Mungkin dia lagi di kamar. Kasihan ya, Pak. Sekarang dia kan udah lulus SMA. Pengen kuliah, tapi kita kan nggak ada biaya, Pak. Ya mau gimana lagi, Bu? Karena nggak ada biaya, terpaksa dia harus bantu-bantu di kebun. Cep, lulus sekolah bukan berarti kamu lepas dari kebun. Lahan ini warisan dari kakekmu. Cecep gak akan mungkin ninggalin kebun, Pak. Tapi kalau misalkan kita bisa lebih produktif lagi untuk mengurus dan merawat kebun dengan metode dan cara baruku, kenapa enggak Pak untuk kita coba? Yang penting niatmu baik, nak. Mau kuliah kan kita nggak ada biaya. Ya sudah, asal jangan aneh-aneh. Bapak bilang berkebun dan bertani itu sumber kehidupan. Tapi bagiku, semua itu juga bisa jadi jembatan menuju masa depan. Suatu hari, desa ini gak akan lagi dikenal karena kemiskinan dan ketertinggalannya. Tapi, desa ini akan dikenal karena kemajuan dan perubahan yang akan saya lakukan. Wah, mainan baru nih. Ini bukan mainan, tapi ini akan jadi solusi. Ya. Cecep dan ide gilanya. Tapi aku suka semangatmu, Cep. Ngomong-ngomong, tumben nih, ada ibu pejabat datang ke kebun. Ada apa ya? Biasa sih lihat ini progres petani. Kita kan bumdes sebagai mitra petani yang menyerap hasil panen. Harus tahu dong, apa aja yang mau dipanen. Yo, Sen, semakin kesini angin kita selalu menurun. Iya, kalau begini terus, gimana nasib kita nanti? Iya Kang, kalau misalkan kita terus-terusan menggunakan pupuk kimia, lambat laun tanah kita tidak akan subur lagi. Bahkan nantinya tanah kita bisa jadi mati loh. Itu cuma teori, Cep. Kita itu cuma petani, bukan ilmuwan. Sudah, kita beri Cecep kesempatan. Kita itu butuh solusi yang pasti. Iya Pak, Cecep sudah menggunakan metode organik dan menerapkan penemuan baru irigasi tetes. Ayo udah percaya kok, kamu bisa. Lihat tuh, Bu,
Anakmu bukannya bantuin bapak kerja, malah asik dengan mainannya. Anakmu. Yang bikin emang siapa? Bu! Kemana, Bu? Pulang. Bu! Ibu! Masih pagi atuh, Pak. Gara-gara kamu, bukannya beresin kerjaan, malah main. Bu! Semangat, Pak! Bu! Ibu! Bos, ada kabar baik. Warga makin hari panennya terus menurun. Ini kesempatan baik buat kita. Warga akan lebih mudah melepaskan lahannya. Baik, selesaikan secepatnya. Segera sebarkan undangan penawaran dengan harga fantastis. Baik bos, laksanakan. Tapi maaf bos, sekarang ada anak muda yang punya gerakan, nama dia Cecep. Maksud kamu Cecep anaknya Pak Sigir? Betul, dia menerapkan inovasi baru. Bahkan kemarin saya lihat dia memberikan temuannya kepada petani yang lain. Kamu urus segera mungkin. Jangan sampai warga tidak mau melepaskan lahannya karena gerakan anak muda itu. Baik bos, besok kita bereskan. Bagus. Kita sebentar lagi banyak uang, Bu. Jadi, Bapak mau melepas lahan kita ke para investor itu? Uang segini bisa bangun rumah baru yang lebih bagus, Cep. Dan kamu bisa kuliah juga. Tapi habis itu kita kehilangan tanah, kita kehilangan penghasilan, Pak. Cepat atau lambat, uang segitu banyak akan habis juga, Pak. Pokoknya Cecep gak setuju. Kebetulan ketemu di sini. Ada apa? Kok seperti ada yang penting? Kamu pasti sudah mendengar kan bahwa lahan kebun di sini akan dibeli oleh investor. Dan sekarang banyak juga warga yang mulai tergiur karena bayarnya cukup besar. Masuk bapakku juga mau melepaskan lahannya tersebut. Terus, langkah apa yang mau kamu ambil, Cep? Aku mau melawan dan menolaknya. Kamu bisa bantu kan? Kita bisa ajukan penolakan secara resmi kok, tapi kita perlu data dan dukungan dari pemerintah. Hari ini Ayah gak bisa nemenin, soalnya ada rapat di desa. Ya udah nih, pakai aja laptopnya. Ini beneran. Iya, serius. Biar kamu bisa siapin penolakan yang matang, terus juga biar bisa kamu mengasah lagi inovasi-inovasi kamu yang brilian itu. Makasih ya. Aku gak akan mundur sejengkal pun. Ini bukan soal tanahku, tapi ini tanah kita. Dan aku akan terus berusaha membuat inovasi-inovasi yang bisa memajukan para petani dan desa ini. Mantap, Rob. Ya udah, ini jalan dulu ya, soalnya udah telat nih. Semangat ya. Halo? Ya, usaha kita gagal. Cecep membujuk warga. Sekarang warga sudah menandatangani Petisi penolakan. Waduh, Bos,
Cecep sudah mulai melakukan gerakan dan warga sudah mulai mengikuti Cecep dan mulai menandatangani petisi penolakan. Suruh orang buat bakar ladang Cecep, biar dia tahu rasa melawan kita. Baik, Bos. Halo. Bakar ladang punya Cecep sekarang juga. Baik, laksanakan. Oke, ingat jangan sampai ketahuan orang lain. Kalau aku terus diam, mau siapa lagi yang menjaga kampung ini? Ladang ini bukan cuma soal hasil panen. Ini soal identitas kita sebagai orang desa. Dan kita harus melawan dengan data, hukum, dan kekompakan. Nih, surat petisi penolakan warga sudah disetujui Kades dan Camat. Ini serius. Akhirnya kita dapat dukungan dari pemerintah. Kita telah lepas dari paksaan buat jual lahan kita. Lagi rencanain apa lagi nih, Profesor Risa? Sekarang kita bukan hanya desa yang bertahan, tapi desa yang maju. Langkah kecil dari ladang ini belum berhenti. Di tanah yang dulu dianggap tertinggal, kini tumbuh harapan yang mengakar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.